Shalom, salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Suara Kebenaran Gereja Masihi Injili di Timor, Klasis Kota Kupang Timur. Kekasih Tuhan, mari kita siapkan hati mengawali hari ini. Kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan setia memelihara dalam hidup tiap-tiap hari. Saudaraku, salam. Tema kita hari ini adalah Yesus, tolonglah aku. Setiap kita tentu pernah mengalami masa-masa sulit. Kita pernah mengalami persoalan ataupun masalah di dalam menjalani hidup ini. Mungkin itu masalah keluarga karena rumah tangga yang tidak harmonis. Bisa juga persoalan pekerjaan. Kita juga menemui masalah dalam pelayanan, ada tantangan-tantangan di dalam menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan. Juga mungkin ada persoalan-persoalan ketika kita menjalani atau ada dalam dunia pendidikan. Dan masih banyak lagi persoalan-persoalan atau masa-masa sulit yang pernah kita hadapi. Kadang persoalan itu juga bisa datang beruntun. Kata orang bahwa sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Jika kita bisa memilih, tentu tidak ada seorang pun yang mau untuk ada dalam masalah. Kita tidak mau juga untuk ada dalam kehidupan yang tidak menyenangkan. Karena itu, di dalam setiap doa kita minta Tuhan hancurkan, Tuhan patahkan, Tuhan lepaskan, jauhkan dari masalah-masalah hidup. Saudaraku, pertanyaannya, ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi persoalan ataupun masalah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Apakah kita akan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan? Ataukah sebaliknya? Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri karena kita meragukan kuasa Tuhan.
Di dalam bacaan Alkitab hari ini menceritakan kepada kita tentang murid-murid Yesus yang sedang menghadapi persoalan. Ketika mereka ada dalam perjalanan ke seberang dengan perahu, tiba-tiba mereka dihantam oleh angin sakal. Mereka berjuang sekuat tenaga untuk bisa sampai ke pinggir pantai. Pada waktu itu, Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Karena Yesus menyuruh mereka mendahului ke seberang, sedangkan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Tetapi ketika murid-murid menghadapi masalah di tengah laut, Yesus tahu akan hal itu. Yesus segera datang dan menolong mereka dengan meredakan angin sakal itu. Ketika Yesus datang berjalan di atas air, murid-murid melihat, mereka terkejut. Mereka merasa sangat takut, mereka berteriak-teriak. Mereka mengira Yesus adalah hantu. Di saat murid-murid yang lain terkejut dan takut, Petrus, dia berkata, "Aku mau datang kepadamu." Saudaraku, Yesus memberikan satu pengharapan kepada mereka. Di tengah berbagai persoalan, badai itu, dia mengatakan, "Aku ini, janganlah takut." Yesus mau bilang bahwa dia ada bersama-sama dengan mereka. Apa yang harus kamu takutkan? Dan dengan demikian Petrus merasa, dia yakin bahwa dia harus datang kepada Yesus. Dan ketika dia berjalan, datang kepada Yesus, ada keraguan karena tiupan angin yang datang itu. Sehingga membuat Petrus merasa takut dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Karena dia hampir tenggelam. Saudaraku yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Yesus? Ketika Petrus berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus pun segera mengulurkan tangannya. Yesus menolong Petrus yang ada dalam keadaan yang penuh dengan ketakutan karena hampir tenggelam. Dan sambil menegur Petrus, Yesus berkata, "Hai kamu, orang yang kurang percaya." Saudaraku yang terkasih, Yesus sanggup untuk melakukan yang terbaik bagi kita. Pertolongan dari Yesus tidak pernah terlambat. Biasanya yang terjadi, kitalah yang meragukan kuasa dan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau belajar untuk berseru, "Tuhan, tolonglah aku," maka kita yakin bahwa Tuhan ada, Tuhan serta kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat bagi kita. Saudaraku, perjalanan hidup kita juga ada dalam berbagai persoalan. Kita seperti ada dalam perahu yang sering kali dihantam oleh angin sakal. Sehingga membuat kita juga takut, membuat kita bimbang, membuat kita ragu untuk menghadapi badai itu. Persoalan datang silih berganti, seakan tidak pernah lepas dari hidup kita. Di tahun 2020, kita bergumul untuk menghadapi badai COVID-19. Dengan tertatih-tatih, dengan bersusah payah, kita terus berjalan untuk mengakhiri tahun 2020. Harapan kita bahwa di tahun 2021 keadaan akan menjadi lebih baik. COVID-19 akan segera berlalu dan akan datang masa yang baru bagi kita. Tetapi kenyataannya yang kita hadapi saat ini,
kita kembali untuk ada dalam badai COVID. Tahun 2021 dikatakan ada varian baru COVID yang menimpa kita. Setiap hari jumlah korban semakin meningkat. Mereka yang terpapar COVID begitu menderita bersama dengan keluarga, semua tenaga kesehatan, semua berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Kekasih Tuhan, kita ada dalam pergumulan yang berat. Tapi tentu sebagai orang percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan mengatakan, aku ini, janganlah takut. Itu pengharapan bagi kita. Itu jaminan bagi kita. Untuk kita bisa hidup lebih baik lagi bersama dan di dalam Tuhan. Tuhan meminta kita untuk percaya, sungguh-sungguh percaya bahwa Dia ada dan pertolongannya tidak pernah terlambat bagi kita. Yang harus kita imani dengan sungguh bahwa ingat dan percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mampu melakukan segala keajaiban dalam hidup kita. Tuhan yang akan menolong kita melewati masa-masa sulit, menghadapi persoalan, pergumulan hidup tiap-tiap hari, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam berbagai bidang kehidupan. Ingatlah, percayalah, Tuhan itu ada bagi kita. Mari kita berseru setiap saat kepada Tuhan, yakin dengan sungguh bahwa pertolongan Tuhan begitu indah bagi kita. Mari kita, setiap kita yang percaya, berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah aku. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua, menghibur setiap kita, untuk kita selalu mampu menghadapi badai kehidupan ini dengan tetap percaya dan mengandalkan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan bagi kami di pagi ini. Jika Tuhan mendapati kami ada dalam berbagai kekhawatiran, ketakutan, karena menghadapi berbagai persoalan hidup ini, kiranya Tuhan menolong kami semua. Kasihani kami, supaya kami tidak menjadi ragu akan kuasa dan pertolongan Tuhan. Apapun yang menimpa kami, ajarlah kami untuk percaya pada kuasa-Mu. Jika kami berseru, maka Tuhan pasti menjawab kami. Dan itu indah dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Tolonglah kami semua untuk kami dapat menjalani hidup kami sepanjang hari ini di dalam tuntunan dan pertolongan Allah kami yang hidup. Biarlah pengharapan kami tidak menjadi sia-sia, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kami seturut dengan kasih dan setia-Mu. Terima kasih Bapa. Ampuni kami semua. Ampuni mereka yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, selamat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.